سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puja puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat bermahkotakan salam marilah kita curahkan kepada sang habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya, dari zaman kegelapan hingga zaman Islamnya seperti saat ini. Hadirat wal hadir rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk membaca, mempelajari, dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran terdapat 3.702 dengan 114 surat yang diturunkan di dua tempat, yakni Mekah dan Madinah. Al-Quran memberikan jalan yang lurus dan memberikan bimbingan kepada umat manusia dalam menghadapi kehidupannya agar selamat dunia dan akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dari mempelajari dan membaca Al-Quran setiap hari, maka akan membuat kita menghatamkan Al-Quran. Namun, jika kita belum bisa menghatamkannya, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Kita bisa memulai rajin untuk membaca Al-Quran mulai dari sekarang. Menghatamkan Al-Quran maksudnya adalah sudah menyelesaikan membaca surat Al-Fatihah, surat pembuka Al-Quran, hingga surat penutup Al-Quran. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Al-Quran dapat mendatangkan syafaat pada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kana insu idza khatmil Qur'ani jami'il waladihi wa ahlil baitihi fada'alahum." Yang artinya dahulu Anas jika dia menghatamkan Al-Quran maka dia akan mengumpulkan anak-anaknya dan keluarganya, lalu ia berdoa untuk mereka. Dari situlah mengapa ketika sedang menghatamkan Al-Quran maka ia mengumpulkan anak-anaknya dan dihadiri banyak peserta yang mengikuti, yang ikut mengaji atau hanya menyimak bacaan Al-Quran hingga selesai. Dengan menghatamkan Al-Quran kita juga akan mendapatkan beberapa keutamaan di dalamnya, yakni mendatangkan syafaat di hari kiamat, menjadi sebaik-baiknya manusia, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak akan bertemu Rasulullah SAW, meningkatkan derajat seseorang dan termasuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang kita dalam batas 3 hari untuk menghatamkan Al-Quran karena dalam menghatamkan dalam kita menghatamkan Al-Quran, apabila kita membaca secara cepat, ditakutkan kita membacanya tidak memahami isi Al-Quran. Karena dalam menghatamkan Al-Quran pun kita wajib menggunakan tartil. Percuma saja apabila kita menghatamkan Al-Quran akan tetapi membacanya tidak disertai tajwid. Maka dari itu, mulai dari hari ini mari kita membaca Al-Quran dengan menggunakan tartil. Dengan memperhatikannya dan tidak hanya membacanya saja, akan tetapi
memperhatikannya saja, karena di saat kita membaca salah sehuruf pun maka artinya akan berbeda. Maka dari itu pelajarilah ilmu tajwid agar kita dapat membaca Al-Quran secara benar dan indah. Hadirin wa hadirat, bacalah Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran kelak akan bersama para malaikat yang mulia lagi ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.